Laga seru tersaji dari uji coba pramusim Arsenal vs Barcelona. The Gunners yang tampil agresif menang 5-3, dengan Leandro Trossard bikin 2 gol. Laga uji coba Arsenal vs Barcelona digelar di SoFi Stadium, California, Amerika Serikat, Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023 siang WIB. Kedua tim menurunkan line-up serius dan tempo pertandingan langsung tinggi selepas sepak mula. Arsenal yang menerapkan pressing agresif malah kecolongan pada menit ke-7. SAPD menusuk dari kiri dalam sebuah serangan cepat dan melepaskan umpan silang yang disambar Raphinha, namun dihalau Aaron Ramsdale. Bola liar kemudian disambar oleh Robert Lewandowski ke gawang yang terbuka lebar. Namun keunggulan Barcelona itu juga tak bertahan lama. Arsenal membalas 6 menit berselang, memanfaatkan kesalahan pertahanan Barcelona. Umpan Odegaard coba dihentikan Andreas Christensen, tapi bola terlepas dan dikuasai Bukayo Saka. Saka lantas menaklukkan Marc-Andre ter Stegen. Arsenal punya kesempatan berbalik unggul pada menit ke-21, saat wasit menghadiahkan penalti atas handball Ronald Araujo. Saka maju sebagai eksekutor, tapi sepakannya melebar ke kanan. Gol. Barcelona kembali memimpin pada menit ke-33. Dari situasi tendangan bebas, eksekusi Raphinha membentur Odegaard yang jadi pagar betis dan bola mengecoh Ramsdale. Gol. Arsenal menyamakan skor pada menit ke-43. Saka merangsek dari kanan dan mengirimkan umpan sontekan, yang kemudian disundul Leandro Trossard. Bola bergulir ke depan gawang dan didorong Havertz masuk. Babak pertama berakhir. Barcelona mengubah seluruh pemain di saat pergantian babak. Blaugrana mencoba mengontrol laga, tapi kebobolan lewat sebuah serangan cepat yang dituntaskan Trossard dengan sepakan mendatar. Gol. Arsenal memperlebar keunggulan menjadi 4-2 pada menit ke-78. Trossard kembali mencatatkan namanya di papan skor usai menyambar umpan Kieran Tierney. Gol. Barca memperkecil ketertinggalan pada menit ke-88. Ferran Torres lolos di kanan dan menyelesaikan umpan Ousmane Dembele dengan sepakan mendatar. Gol. Arsenal kembali unggul 2 gol pada menit ke-90. Sepakan keras Fabio Vieira dari depan kotak penalti tak mampu dijangkau Inaki Pena. Harry Maguire mendapatkan cemoohan saat Manchester United dikalahkan oleh Real Madrid dalam laga pramusim. Pemain nomor punggung 5 itu dirumorkan akan hengkang. Saat beruji coba di NRG Stadium, Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023 pagi WIB, Manchester United menelan kekalahan 0-2 dari El Real. Gawang setan merah yang dikawal oleh Andre Onana dibobol oleh Jude Bellingham dan Joselu. Maguire tidak menjadi starter dalam laga itu. Dia baru masuk pada menit ke-62, menggantikan Rafael Varane. Tampil sekitar 28 menit, Maguire melakukan sekali pelanggaran. Manchester United sekali dibobol saat Maguire bermain. Umpan silang pemain Madrid, Lucas Vazquez, gagal dibendung oleh Maguire. Joselu berdiri bebas lepas dari pengawalan Brandon Williams, mampu melepaskan tendangan salto untuk menjebol gawang Manchester United. Dalam laporan Manchester Evening News, Maguire mendapatkan cemoohan dari beberapa sektor tribune stadion. Ini bukan pertama kali Maguire dicemooh oleh pendukung Manchester United. Liverpool tahu Chelsea juga mengincar Romeo Lavia. Alhasil, The Reds menaikkan lagi tawaran untuk gelandang Southampton itu. Lavia memang jadi incaran utama Liverpool untuk meremajakan lini tengah yang jadi titik lemah musim lalu. Kepergian sejumlah pemain senior termasuk Jordan Henderson dan Fabinho yang akan dilepas, makin memperkuat isu tersebut. Demi menunjukkan keseriusannya, Liverpool sudah mengajukan tawaran kepada Southampton untuk membeli Lavia. Sayangnya, tawaran pertama Liverpool sebesar 35 juta pound plus bonus 2 juta pun ditolak. Dikutip The Athletic, Liverpool sudah memberikan proposal kedua senilai 43 juta pound plus 2 juta pound sebagai bonus. Harga itu dianggap layak untuk Lavia yang baru berusia 19 tahun. Bahkan harga itu lebih tinggi 5 juta pound dari klausul buyback yang disematkan City pada saat penjualan musim lalu. Liverpool ingin Southampton segera menjawab tawaran tersebut. Selain karena Lavia sudah menyepakati kontrak 5 tahun dengan Liverpool, ada juga Chelsea yang rupanya mengincar pemain asal Belgia itu. The Blues disebut frustrasi karena tak kunjung bisa mendapatkan Moises Caicedo dari Brighton. Inter Milan sudah menunjuk kapten baru untuk musim 2023/2024.
Lautaro Martinez akan menggantikan posisi Samir Handanovic. Handanovic memang tak lagi memperkuat Inter setelah kontraknya habis musim panas ini. Sementara wakil kapten Marcelo Brozovic juga dijual ke Al Nassr. Alhasil, Inter tak lagi punya sosok kapten. Tapi, mereka tak perlu menunggu lama-lama, karena pelatih Simone Inzaghi sudah berdiskusi dengan para pemain untuk menunjuk suksesor Handanovic. Lautaro resmi didapuk sebagai kapten baru Nerazzurri mulai musim depan, dengan Nicolo Barella sebagai wakilnya. Pengumumannya pun terbilang unik dengan memakai aksen film Barbie yang lagi memuncaki box office sejak penayangan perdana pekan lalu. Manchester United sudah melayangkan tawaran resmi pertamanya untuk striker Atalanta Rasmus Hojlund. Nilainya mencapai 60 juta euro, Rp1 triliun. Hojlund memang jadi salah satu incaran utama Manchester United untuk memperkuat lini serangnya. Maklum United sudah kehilangan dua striker utama musim lalu, yakni Cristiano Ronaldo dan Wout Weghorst. Manchester United lebih dulu mendekati Hojlund dan agennya untuk mengikat kesepakatan verbal terkait kontrak. United kabarnya siap memberikan kenaikan gaji berkali-kali lipat dari yang diterima Hojlund di Atalanta, sekitar 12.300 euro per pekan atau 2,56 juta euro per tahun. Wajar jika Hojlund akhirnya tertarik dan mengutarakan keinginannya untuk meninggalkan Atalanta yang baru diperkuatnya musim lalu. Demi menunjukkan keseriusannya, Manchester United kemudian memberikan tawaran verbal kepada Atalanta sekitar 50 juta euro di awal dengan beragam bonus mencapai 10 juta euro. Alhasil, total transfer Hojlund 60 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Xabi Alonso angkat bicara soal rumor dia akan melatih Real Madrid tahun depan. Biarkan waktu yang bicara, ujar Alonso. Madrid cuma punya semusim lagi untuk dilatih Carlo Ancelotti. Setelah kontraknya habis Juni tahun 2024, Ancelotti diperkirakan akan menjadi pelatih baru timnas Brasil. Dengan kondisi seperti ini, Madrid mulai mencari calon pengganti Ancelotti. Beberapa nama masuk dalam daftar incaran Madrid, salah satunya adalah Xabi Alonso. Usai 7 bulan tanpa klub, Isco kini kembali ke Sevilla. Bukan untuk membela klub dengan nama yang sama, namun bergabung dengan sang rival, Real Betis. Betis telah mengumumkan kedatangan Isco pada Rabu, tanggal 26 Juli tahun 2023, malam WIB di akun resmi mereka. Diberitakan The Athletic, Isco akan menekan kontrak berdurasi semusim. Diario AS melaporkan gelandang 30 tahun itu juga sudah menjalani tes medis. Isco direkrut untuk menjadi pengganti Sergio Canales yang hijrah ke Liga Meksiko. Jurnalis Fabrizio Romano menyebut pelatih Manuel Pellegrini sebagai aktor utama kedatangan sang pemain ke Betis.